Assalamualaikum, selamat pagi. Puhaba Syedara, hari ini kami kembali hadir menemani Anda dalam Berita Aceh. Bersama saya, Elzira Felicia. Sejumlah berita aktual dan menarik lainnya telah kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pada pagi hari ini. Seorang jemaah calon haji asal Kabupaten Aceh Besar gagal berangkat lantaran sakit menjelang keberangkatan. Ratusan warga Kota Langsa menyerbu operasi pasar murah untuk memperoleh sejumlah bahan kebutuhan pokok. Seorang caleg terpilih DPRK Aceh Tamiang dipecat partai usai ditangkap polisi atas dugaan kasus kepemilikan 70 kg sabu-sabu. Pemberangkatan calon jemaah haji CJH Embarkasi Aceh dimulai. Sebanyak 393 CJH asal Aceh Besar dan Kota Sabang yang tergabung dalam kelompok terbang 1 Selasa petang masuk ke asrama haji Banda Aceh. Jemaah kloter pertama ini terdiri dari 342 jemaah Aceh Besar dan 43 asal Kota Sabang plus 8 petugas haji. Para jemaah yang masuk asrama pada Selasa sore diturunkan dari beberapa bus pengantar di depan aula dan penginapan. Sebagian dari tamu Allah ini merupakan lansia yang sudah mendaftarkan diri sejak 2011 lalu. Namun mereka baru bisa berangkat setelah menunggu selama 12 hingga 12 tahun, salah satunya Abdul Rahim. Alhamdulillah, dari tahun 2011 kami daftar, kami 4 orang. Ya, saya Abdul Wahid, kemudian istri saya Juraida, anak saya Muraida, satu lagi anak saya Muhammad. Jadi sudah sekitar 13 tahun lah kami nanti. Insya Allah, alhamdulillah ini sudah ada panggilan. Berbeda dengan Abdul Rahim, Nurlia, calon jemaah haji wanita asal Aceh Besar beruntung dan bahagia bisa berangkat tahun ini, padahal posisinya sebagai jemaah cadangan. Bahagia nggak bisa diucapkan dengan kata-kata. Sangat-sangat bahagia. Rasanya kayak mimpi aja, karena saya kan cadangan. Porsi cadangan. Berapa lama Ibu udah? 12 tahun. Sementara itu, Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Aceh Azhari mengatakan, jumlah jemaah asal Serambi Makkah tahun 2024 adalah 4.710 orang, termasuk petugas. Mereka terbagi dalam 12 kloter. Kloter pertama berangkat pada Rabu sore. Untuk tahun 2024, 1445, Aceh mendapatkan 12 kloter penuh. Artinya jamaah dan petugas jumlahnya 4.710 dengan petugas yang tergabung dalam 12 kelompok terbang atau kloter. Dari jumlah jemaah haji Aceh tahun ini, lebih dari 13% merupakan jemaah lansia berisiko tinggi, sehingga perlu pengawasan khusus. Taufik Lana melaporkan dari Banda Aceh. Seorang jemaah calon haji JCH asal Kabupaten Aceh Besar batal berangkat ke Tanah Suci karena sakit. Pembatalan keberangkatan Sa'dah karena kondisi kesehatan menurun menjelang pelepasan oleh Pemkab Aceh Besar. JCH yang tergabung dalam kloter 1 Embarkasi Aceh ini seharusnya berangkat pada Rabu petang bersama 393 jemaah lain. Namun Sa'dah yang mengidap penyakit hipertensi tak mungkin diberangkatkan karena kesehatan terus menurun. Sa'dah bahkan tidak sampai mengikuti prosesi pelepasan di Masjid Baitul Makmur Sibreh pada Selasa. Tadi malam ada satu orang jamaah atas nama Sa'dah, sudah tiba-tiba sakit hipertensi dan sudah diganti dengan Marhamah namanya yang dari Salam. Nah tadi pelepasan di Sibreh, alhamdulillah nggak masalah.
lancar, sampai ke asrama juga tepat waktu, tidak ada lewat waktu, malah agak cepat sedikit. Dan sampai sekarang ini kondisi sudah aman, semua jemaah sudah masuk ke asrama di kamar dan istirahat untuk mengikuti proses selanjutnya di embarkasi. Sementara itu, kuota Sa'dah digantikan Marhamah, JCH asal Kecamatan Darussalam, Aceh Besar yang sebelumnya tergabung dalam kloter 6 embarkasi Aceh. Kecuali Sa'dah, JCH kloter 1 asal Aceh Besar dan Kota Sabang dinyatakan layak diberangkatkan menuju Tanah Suci. Kepastian itu diputuskan setelah tim kesehatan haji tuntas memeriksa kesehatan para jemaah. Sebanyak 393 JCH tuntas menjalani pemeriksaan kesehatan di Asrama Haji Embarkasi Aceh. Mereka diperiksa sesuai data yang diterima petugas PPIH dari pemeriksaan petugas kesehatan di tingkat kecamatan. Sehingga di sini kita hanya melakukan pemeriksaan akhir, mengecek ulang keadaan jamaah karena kesehatan itu fluktuatif. Jadi setelah dinyatakan istitaah bisa jadi dalam rangka waktu menunggu mereka akan sakit atau ada kelelahan dan macam-macam. Kemudian kalau untuk yang wanita usia subur akan tetap dilakukan tes kehamilan karena untuk kehamilan di trimester pertama dan trimester ketiga tidak layak terbang dan tidak boleh terbang. Pemeriksaan ulang digelar karena kondisi kesehatan yang berubah-ubah pada setiap calon jemaah. Syarat keberangkatan ke Tanah Suci tidak mengidap penyakit TB paru, kanker stadium 4, serta tidak dalam kondisi hamil baik semester pertama bagi JCH wanita. Tim Liputan melaporkan dari Banda Aceh. Ratusan warga Langsa menyerbu operasi pasar murah yang digelar di lapangan Merdeka Kota Langsa pada Selasa. Mereka sudah menunggu sejak pagi hari sebelum pasar murah dibuka. Warga berburu sejumlah bahan kebutuhan pokok yang dijual di pasar murah. Mereka mulai memadati loket pendaftaran untuk membeli kebutuhan pokok yang dijual lebih murah dibandingkan harga di pasaran. Beras merupakan salah satu kebutuhan pokok yang paling dicari. Harga beras di pasar murah lebih murah Rp1.000 per kilogram dibandingkan di pasaran. Selain beras, harga minyak goreng juga lebih murah dibandingkan harga di pasaran. Telur ayam bisa diperoleh dengan harga Rp42.000 per papan isi 30 butir. Sedangkan di pasaran sudah mencapai Rp46.000 per papan. Paket ada beras, telur, gula, minyak. Berapa kira-kira menghemat Bu dari belanja hari ini Bu? Menghemat banget lah. Iya, 186 cuman. Kalau untuk beli beras saja 203.000, belum lagi telurnya harganya mahal, belum minyak, belum ini. Jadi bisa lebih dari 300.000 kalau sekali beli. Harapannya sering-sering ya. Operasi pasar murah yang digelar Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Langsa untuk membantu warga mendapatkan bahan kebutuhan yang murah. Untuk hari ini kita untuk selain beras itu ada cabai, bawang merah, ayam ras, karena kita lihat bahwa 3 komoditi pangan pokok itu dalam beberapa hari ini harganya stabil, tidak ada penurunan harga, maka kita fokus untuk itu. Tapi kita selingi juga beras, telur, gula pasir, jenis ikan-ikan termasuk daging pada hari ini juga. Selain beras dan minyak goreng, operasi pasar murah juga menyediakan daging ayam ras, ikan dan sayur-sayuran serta cabai. Maimun Zir melaporkan dari Langsa. Diduga mencari sumber makanan, kawanan gajah liar masuk perkampungan dan merusak tanaman di kebun warga pada Minggu lalu. Satwa tambun ini turun tak jauh dari perkampungan sawit warga Dusun Batu Ular, Gampong Cotgire, Kecamatan Cotgire, Kabupaten Aceh Utara. Kawasan gajah liar berkeliaran di areal yang tidak jauh dari permukiman dan kebun. Selain merusak tanaman, gubuk warga tak luput dari amukan hewan berbelalai ini. Kami sebagai petani di sini kebiasaannya 3 bulan sekali sudah masuk. Kawanan gajah kalau jumlah besar itu hampir ratusan.
minimal 50. Tapi yang masuk ke sini biasanya 1 atau 2 untuk meninjau. Kalau kami tidak mengusir yang 1 atau 2, mungkin akan datang yang 50 lagi nanti di belakangnya. Makanya sekali masuk bisa 50 ekor. Ini yang masuk di lokasi saya aja ini cuman 1 ekor, udah 1 hektar habis. Nah ini contohnya, ini contoh sawit ini yang udah ditarik pucuknya nggak ada lagi. Nah, ini kurang lebih ada 200 batang yang udah habis dicabut. Kejadian ini bukan yang pertama kali dialami warga setempat. Peristiwa serupa selalu berulang sejak tahun 2019 sehingga warga takut akan menimbulkan korban jiwa. Keci atau Kepala Desa Gampong Cotgire berharap pemerintah dan lembaga terkait serius mengatasi konflik gajah dengan manusia. Dalam hal ini kami sangat berharap untuk bisa diperbantukan apapun jenisnya, bantuannya untuk bisa menghalau gajah liar ini. Itu sangat kami harapkan sebagai petani yang ada di sini. Berkisar sekitar 70-an ekor yang dewasa. 70-an ekor itu khusus yang dewasa. Yang dewasa. Berikut juga mungkin kan ada anak-anaknya, seperti kita bisa kita cek itu kotoran anaknya dan bekas tapak anaknya, itu berarti gajah liarnya beserta ada anaknya. Warga berharap gajah liar bisa diadang atau dihalau kembali ke habitatnya sehingga warga merasa aman beraktivitas seperti biasa. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Utara.